mendung? Apa mendung banget? Gimana? Ini sudah 3 kelas ya? Oke, udah banyak nih, ada 53 partisipan. Kalau rata-rata satu kelas 20, berarti kurang 6 anak ya, mungkin yang belum join ya. Oke, terima kasih untuk Mas Ferik ya, yang sudah memfasilitasi link Zoom perkuliahan hari ini. Coba ini saya mau foto before after nanti ini. Before itu biasanya masih seger-seger ya. Masih pagi. Udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Belum, Bu. Belum. Oh, belum. Oke. Ini insya Allah ya, segera nanti kita semoga bisa praktek offline ya, yang KSI. Oh ya, nggak apa-apa yang izin. Kemarin ini yang sudah join sama saya kelas A sama B ya, udah ketemu fisik ya, ketemu offline. Ada siapa ini, Mas Kelvin dan pasukannya ini ada geng. Terus yang belum berarti kelas CD belum semua ya? Belum pernah ketemu ya? Praktek offline belum ya? Oke, insya Allah ini belum tahu nih, belum ada edaran resmi praktek serentak ya. Jadi kemarin saya dapat info itu hanya beberapa mata kuliah praktikum tertentu saja yang sudah offline. Terus kemarin dari Buka Prodi juga masih kewalahan bagi kelas fisiknya ya, karena kelas kita terbatas. Kemarin kan ketambahan kelas banyak tuh ya. Dulu tuh kita satu angkatan cuma 3 kelas loh dulu. Sekarang ada 5. Ya kan? Ini kelas 2 ada sampai E. Kelas 1 juga sampai E. Kelas 3 juga sampai E juga. Kemarin angkatan pertama yang 5 kelas itu yang sekarang kelas 3. Tadi Anda Anda angkatan kedua. Tadi ini tandanya semakin ke sini semakin banyak teman-teman yang pengen belajar ya. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu pagi ini ya. Mohon maaf ini saya joinkan untuk agenda minggu lalu. Oh ya, saya nih sekalian menyampaikan ya, minggu lalu kita praktek untuk wersak ya, capturing wersak. Nah, sebenarnya harusnya minggu lalu, cuman karena kami kebetulan ada tugas magang dosen ya di PT Telkom Jakarta, jadi minggu lalu mohon maaf saya nggak bisa ngisi Zoom karena kebetulan waktu dan jam harinya bersamaan ya. Jadi walaupun di Jakarta, walaupun saya harusnya daring bisa pun, kita karena di sananya onsite ya, fisik ya. Jadi nggak mungkin kita sambil nge-zoom, sambil menemui tamu yang di sana. Baik, nanti saya cerita lebih lanjut terkait magang ini ya. Nanti ada juga info penting untuk magang mahasiswa. Baik, sesuai kesepakatan kemarin, saya sudah telepon ketiga ketua kelas kalian ya, Mas Bintang, Mas Kelvin, dan Mas Hoirik. Agenda hari ini adalah nanti kita lihat demo praktikum yang sudah teman-teman kerjakan di rumah ya, yang sudah Anda praktekkan di rumah. Nanti perwakilan aja. Sudah ditunjuk untuk kelas B, Mas Kelvin. Siapa? Silakan untuk mempersiapkan. Halo, Mas Kelvin. Nanti yang presentasi wajib ya. Yang lainnya sunnah, boleh. Silakan, Mas Kelvin. Siapa kelompok BB yang mau presentasikan? Silakan, Mas Kelvin. Halo, sudah hadir belum Mas Kelvin? Atau IK2B siapa yang mewakili? Nggak harus lewat Mas Kelvin ya. Mas Kelvin belum join ya? Oke, 2B siapa yang mewakili? Monggo. Ini ada Mbak Aflaha, ada Mas Samad Auli Hanif, ada Mas Zaki ya. Ini bolak-balik ketemu saya Mas Zaki, jangan bosan ya Mas Zaki. Saya minta tolong, bolak-balik ke lab ya Mas. Mas Hanif Abdillah, Mbak Jihan. Oke, mungkin Mbak Jihan siap, Mbak Jihan? Halo Mbak Jihan, mana? Kelas 2B. Kok ini belum ada? Atau Mbak Sabrina? Silakan siapa yang ditunjuk Mas Kelvin? Monggo perwakilan IK2B. Belum ada yang ditunjuk, Bu. Ini nama Pak IK2B di depan teman-teman 2C dan 2D ya. Silakan. Siapa Mbak Jihan? Sebentar Bu, soalnya itu buat video saya itu belum
Selesai upload di Google Drive-nya. Oh, ala ini yang mau presentasi Mbak Jihan atau tim lain? Yang sudah ready siapa? Ini sepertinya Mas Kelvin belum join. Oh iya, belum join. Oke, atau mungkin kalau sambil nunggu 2B, oke, kita geser ke 2C ya. Silakan Mas Harik, siapa yang mau present? Halo, Mas Harik. Halo, Mas Harik, silakan yang mau present untuk mendemokan WhatsApp-nya. Ini nanti kita bahas bersama-sama. Ya, makanya saya minta perwakilan aja, walaupun nanti tugas dikumpulkan per dua anak. Siapa 2C yang mau mewakili Mas Harik? Monggo. Saya sendiri Ini boleh pasti Bu. digunakan. Wih, sopo guys, gendeng guys. Saya sendiri boleh Bu. Gimana Mas Harik? Saya sendiri. Oh, Mas Harik sendiri. Oke, silakan. Baik, timnya siapa Mas? Silakan. Mas Harik bareng siapa? Sama Ahmad Fawas Bu. Oke, Tapi silakan. ini Zoom-nya baru bermasalah. Silakan didemokan videonya sudah jadi boleh. Kalau misalnya belum jadi, Anda mempraktekkan apa yang sesuai yang Anda praktekkan minggu lalu, istilahnya didemokan aja sebenarnya boleh. Ini mau pakai video, Mas Harik? Sama siapa? Iya Bu. Mas Wawas Pakai mana, Mas video, Wawas? Bu. Ya, mau pakai video. Tapi videonya belum saya jadikan satu Bu sama punya Fawas. Oh, tapi sudah ada videonya atau mau demo yang praktik langkah-langkahnya aja boleh nggak apa-apa? Siapa? Kalau langkah-langkah itu menunjukkannya gimana Bu? Ya, Anda misal nunjukin nih setting IP di sini di internetnya, terus testing, terus nanti aplikasi website-nya dibuka gitu aja. Sebisanya aja Mas. Secara langsung ya Bu. Atau mungkin ada yang sudah ready videonya malah lebih enak. Jadi nanti teman-teman tinggal tinggal nge-playing videonya sambil menjelaskan. Monggo. Saya sudah ready sih Bu videonya. Sudah ada? Oke, monggo silakan. Monggo. Yuk, come on. Ini soalnya nanti yang 3 yang presentasi ya. Ini kelas 2. Izin share screen ya Bu. Silakan. Mas Fawas mana Mas? Perkenalkan Mas timnya Mas. Nah, berdua ya ini ya. Anda kopelan kali ini sama rekan Anda. Oh, ini dia udah jadi nih kelas 2C. Luki Mumpuni sama timnya Hatala Naufal. Oke, kalau Mas Farik sudah boleh ya, silakan. Oke, waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Farik dan tim ya. Monggo. Jadi di sini pertama kali yang saya lakukan setelah menyambungkan kabel yaitu men-setting. Mas, dibuka dulu Mas. Salam dulu dibuka, perkenalan timnya siapa. Terus Anda mau present apa? Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Muhammad Khairik Aflah dari kelas IK 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek yang saya jalani dengan kelompok saya, yaitu Ahmad Fawas Torif dari kelas IK 2C juga. Nah, ini saya akan menunjukkan hasil rekaman layar yang sudah saya rekam dalam melakukan praktek tersebut. Nah ya, pertama setelah menyambungkan kabel antara dua laptop, yaitu di kedua laptop men-setting IP agar dapat tersambung.
Nah, kemudian untuk mengetahui apakah dua laptop ini sudah tersambung, kita mengeceknya dengan ping di CMD. Nah, ini menunjukkan PC jika sudah tersambung. Nah, kemudian membuka WireShark, lalu pilih Ethernet. Halo. Halo. Setelah membuka WireShark, kita mencoba tes ping lagi antara kedua PC. Nah, di WireShark tersebut, kita dapat melihat aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam dua PC tersebut. Aku presentasi. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Baik, coba di pause sebentar Mas videonya, Mas, saya mau jelasin yang ini. Oke, di pause dulu videonya. Di pause, udah? Udah ya? Belum saya lihat. Udah pause ini? Oke, baik. Pause for you ya. Baik, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Mas Farid dan Mas Nur Fawas. Mana nih Mas Fawas? Nggak on cam nih. Mas Fawas mana coba? Yuk tepuk tangan dulu teman-teman. Mana tepuk tangan virtualnya mana? Baik, terima kasih Mas Fawas nih. Dari 1 juta umat ini berapa nih yang tepuk tangan Mas Farid? Oh, ada beberapa nih Mbak Sabrina. Oh ini Mas Fawas ya? Ahmad Fawas ya? Iya Mas, betul? Iya. Iya Mas Fawas, Ahmad Fawas namanya betul? Iya, Ahmad Fawas Thorif, Bu. Oh ya ya, suaranya mengganggu. Baik, jadi gini, saya mau tanya dulu nih sama Mas Farid, kemana nih mukanya nggak kelihatan, cuma kelihatan tembok nih. Nah, gini loh Mas. Mana? Kurang turun lagi Mas. Kurang, kameranya kurang turun. Nah, lagi biar kelihatan gantengnya kayak apa ya. Oke, baik. Saya mau tanya nih, kemarin waktu praktek ini Anda pakai kabel apa? Kabel strike, Bu. Kabel strike, oke. Kabel Anda, itu Anda pakai kabel sendiri atau kemarin sempat praktikum dengan Jarkom gitu? Ya, kabel yang dulu pernah dibuat praktek, Bu. Sebentar, kurang keras Mas suaranya, maaf. Gimana? Kabel yang dulu pernah dibuat praktek waktu semester 2. Oh, semester 2 sempat praktek. Dengan siapa waktu itu? Pak Yudan, Bu. Gimana? Pak Yudan. Siapa? Pak Yudan. Oh, Pak Yudan. Berarti Anda praktek di rumah sendiri? Atau gimana? Kan waktu pandemi waktu itu ya? Iya, Bu, praktek di rumah sendiri, Bu. Oke. Berarti Anda beli sendiri ya? Iya, peralatan beli Oke. sendiri. Baik. Sekarang saya mau tanya Mas Fawas. Mas Fawas, kemarin IP address di laptopnya Mas Fawas yang berapa? IP-nya yang berapa? Mana nih Mas Fawas? Kan ini bareng Mas Farid ya? Satu tim ya? IP address-nya Iya, berapa Mas Fawas? IP address saya yang 192.168.1.2. Oh, yang titik 2. Kalau punya Mas Farid yang berapa? Saya 192.168.1.1, Bu.
Oh, pakai titik 1. Terus gateway-nya berapa? Kan IP address-nya Mas Farid 128.1.1, Mas Fawas 1.2. Nah, untuk IP gateway-nya berapa di settingan IP-nya? Kan pasti ada IP address, subnet Mas, sama gateway ya? Gateway-nya berapa Mas Fawas? Buat yang gateway tidak disetting, Bu. Gimana Mas Fawas? Gimana gateway-nya? Tidak disetting, dikasih Oh, kosong. tidak disetting. Oke, baik. Ini tidak disetting gateway-nya, tapi tetap di ping bisa replay ya? Bisa? Bisa. Oke, coba kira-kira saya mau tanya teman-teman yang lain nih. Kira-kira ini padahal tanpa IP gateway, tapi bisa di ping. Kira-kira alasannya karena apa? Silakan, kelas lain boleh ikut menjawab. Ini saya share gini biar saling ini ya, saling share resource ya. Silakan, teman-teman kelas lain ada yang bisa jawab mungkin? Mas Arya, Mbak Jihan, atau Mas Ridho Ali, atau siapa? Silakan, ada yang tahu enggak? Monggo. Atau gimana menurut Mas Fawas? Kira-kira kok bisa di ping? Kenapa? Padahal tanpa gateway loh. Coba ada yang bisa jawab? Silakan. Ada yang bisa jawab? Siapa nih? Gimana? Atau Mas siapa nih? Mbak Noraha? Mbak Jihan? Kira-kira kenapa Mbak Jihan? Kemarin udah praktek kan kita di lab ya? Coba, ini kemarin kan sempat saya contohkan ada IP gateway-nya ya, ada subnet Mas, ya kan? Ada apa namanya itu subnet Mas, IP address, betul, ada broadcast address ya, ada IP gateway. Kira-kira kenapa ini kok dia tanpa settingan IP gateway tapi bisa di ping, bisa replay? Ada yang tahu? Yakin nih nggak mau dapat hadiah? Nanti dapat gelas cantik nih dari saya nih. Ya tanda. Gelasnya buat saya nih berarti ya. Oke. Gimana pas? Oh ini ada yang menjawab nih, Mas Ahmad Aulia Hanif. Karena langsung terhubung ke perangkatnya, tidak melalui perantara routing. Betul. 100 tepuk tangan dulu untuk Mas Ahmad Aulia 2B. Betul Mas? Ya. Jawabannya itu. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Siapa ini ya yang memberi applause tepuk tangan, berarti dia responsif. Oke. Baik, betul. Jadi karena ini komputer ya PC yang terhubung, jaringan terhubungnya ini kan isinya peer to peer ya atau end to end. Jadi dia hanya dua device ya, ibaratnya gini. Dua device saja. Jadi dia tanpa harus setting IP gateway. Kalau gateway itu biasanya di router ya. Itu bisa. Makanya tadi saya agak kaget. Ya, jadi dibiasakan untuk gateway 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu untuk IP klien atau IP hostnya. Tapi nggak apa-apa. Ternyata ini tanpa setting gateway pun bisa, karena hanya peer-to-peer, dua device. Tapi kalau banyak lewat router nggak bisa biasanya ya. Oke, sampai sini bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Paham. Gimana Mas Arik? Paham. Suara Mas Arik kecil ya? Atau saya yang kurang kencang ya? Halo? Gimana Mas Arik? Oh, paham. Oke, baik. Nah, terus saya mau tanya nih, ketika tadi Mas, ini coba Anda lihat yang biru, coba Mas kursornya bisa diarahin ke yang biru, baris kedua, row kedua. Row kedua, oke, di situ ada tulisan apa saja Mas di row kedua? Boleh dibacakan, itu ada data apa saja yang Anda dapatkan dari tabel Warsak itu, coba. Ada apa aja itu? Coba, itu ada time kan ya, paling kiri ya. Time ini menjelaskan apa kira-kira? Time menjelaskan
Menjelaskan apa, Mas Fawas? Saya menjelaskan waktu. Saya menjelaskan apa, Mas Fawas? Halo. Apa ayo? Menjelaskan waktu saat Wirsak itu dimulai itu. Oke, Atau saat menangkap ya. pengkapuran data. Oke, pengcapturean data waktu. Terus source, di situ maksudnya source apa? Source di sini maksudnya apa? Yo, yang source ini maksudnya apa? Source di sini maksudnya apa coba? Ini tadi IP-nya siapa ini? Yang baris kedua yang biru nih. Coba kursornya diarahkan ke biru, Mas Harek. Nah, itu IP-nya siapa itu? IP saya, Bu. Oke, IP Mas Harek. Terus destinasinya IP-nya siapa itu? Destination-nya itu IP-nya siapa itu? Sampingnya. Destination ini Ini IP-nya siapa? Tahu nggak? Netmax, Bu. Tahu nggak ini IP-nya siapa? Nah, biasanya alamat IP terakhir kayak gini ini adalah broadcast address ya. Kemarin, jadi ketika Anda setting IP biasanya ada IP address, ada subnet mask, terus ada IP gateway. Nah, kalau broadcast address Anda nggak perlu setting, ini biasanya akan tertanam ya. Jadi biasanya dia akan mencari broadcast address-nya dulu untuk membroadcast ya ke beberapa perangkat yang ada di dekat perangkat tersebut. Oke, terus habis itu sampingnya apa lagi tuh, Mas? Selain source, destination, sampingnya apa itu? Ada kolom apa itu? Protokol, Bu. Oke, protokolnya apa? UDP. Apa itu dibaca? UDP. Oke, lengthnya berapa itu? Lengthnya berapa? 305. Oke, terus infonya apa itu? Bahasa planet lah ya. Infonya itu angka-angka. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita membaca traffic dalam satu baris. Ini baru satu baris ya. Oke, nanti saya mau lanjut untuk yang kelas 2B. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk Mas Haris dan Mas Fawas. Silakan ditutup. Ya. Ya, lanjut yang kelas B. Sebelum lanjut kelas B, silakan ada pertanyaan? Gimana? Ini Mas Kelvin nggak hadir ya, Mbak Jihan? Kalau saya search name-nya nggak ada nih, Mas Ketuanya. Oke, silakan mungkin Mbak Jihan Ya, mewakili Bu, baru fraksi di 2B. follow up lagi. Gimana? Tadi Kelvin baru di follow up lagi, Bu. Oh, ya. Silakan Mbak Jihan, mau mewakili present? Silakan. Terima kasih ya Mas Farid dan Mas Fawas. Bentar, ini saya cek dulu IK 2B yang sudah. Tadi IK 2C Luki Mumpuni dan Naufal sudah ya. Sekarang coba kelas 2B, saya pengen lihat videonya nih. Oh, udah banyak ini. Udah banyak yang udah submit. Oke, silakan Mbak Jian sudah juga nih. Barusan aja ya. Oke, ada yang tadi subuh nih. Mas Rafli submit. Terima kasih ya. Bangun tidur langsung submit nih. Ada yang tadi malam ini Mbak Aflaha sama timnya Mas Maulana. Oh, sekalian juga udah submit. Oke, silakan Mbak Jihan untuk mendemokan videonya. Silakan. Mbak Jihan dikenalkan timnya, langsung demokan untuk videonya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Jihan. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Oh, Mbak Jian sama Mbak Paramita ya? Oh, Mbak Lutfi apa? Oh, maaf. Benar ya, Mbak Paramita ya? Oke, silakan Mbak. Sambil dijelaskan ya. Jadi di sini kami akan mencoba scanning dan capture data menggunakan Wireshark. Yang pertama kita langsung ke Ethernet,
setelah disambungkan ke kabelan, kita klik properties, kemudian internet protocol version 4, kita setting IP address dan default gateway-nya, kemudian kita lakukan ping untuk masing-masing PC saling bertukar IP address agar bisa mengetahui apakah saat di ping ini berjalan atau tidak. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini artinya berhasil. Kita langsung aja cek ke Wireshark, kita capture, kita pilih Ethernet di tampilan awal, kemudian akan tampil seperti tampilan seperti ini. Dan PC, karena ini PC A, maka PCB akan mencoba untuk melakukan ping dan PC A akan menampilkan data yang masuk. Nah, jika berjalan seperti ini artinya berhasil. Kemudian PC A bertukar, jadi kita lakukan ping dengan IP address 192.168.1.19. kemudian kita lakukan ping dan nanti di PC B akan tampil seperti apa yang ada di PC A tadi. Kemudian kita lakukan di exam PP dan PCB akan melakukan di exam PP juga untuk mengecek apakah datanya benar-benar bisa di-scan. Kita masukkan IP address PCB dengan 192.168.1.19. Nah, jika tampilannya keluar seperti ini, maka artinya percobaan kita berhasil. Udah Bu, mungkin dulu. itu. Bagus ya videonya. Berasa kayak masuk ke Gramet ya, terus ada alunan musik syahdu ya. Ada background ada dubbing suaranya Mbak Jian tadi ya? Iya. Iya Bu. Mbak Jian apa Mbak Paramita? Nah gini, biasanya cewek-cewek kalau bikin video tuh melo-melo gini ya. Nggak apa-apa, tapi asik ya, syahdu gitu. Jadi kita ngerasanya
ngerasanya nggak dengerin materi praktikum, tapi berasanya kayak lihat video YouTube gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Mbak bisa di share screen dulu Mbak. Saya sambil mau mengupas tadi videonya Mbak Jian yang untuk pas di tengah-tengah kalau nggak salah ya, pas Wersaknya coba. Oke, coba tadi pas. Nah, pas pink, pas ada Wersak sama komen promnya ini Mbak. Ada layar hitam sama layar Wersaknya, coba. Jadi kayaknya di menit berapa tadi? Waktu pink, terus layar hitamnya juga kelihatan. Komen promnya kelihatan, Wersaknya kelihatan. Layar berapa tadi? Waktu pink, ada waktu pink. Nah, tadi nih. Nah, ini memang ya nggak jelas ya ininya ya. Angka-angkanya saya nggak bisa lihat angkanya nih. Coba. Suaranya udah bagus sih tadi, soalnya udah masuk semua ya. Tapi nggak tahu ini teman-teman kelihatan IP address-nya nggak? Angkanya berapa kelihatan nggak? Tidak, Bu. Kelihatan? Nah, ini udah jelas nih. Udah agak jelas nih. Oh, tadi di Zoom ya, Mbak Cian ya? Oh, tadi di Zoom. Oke. Coba, ini teman-teman bisa melihat kira-kira ini Mbak Jihan ping ke IP berapa ini, Mbak? Boleh dijelasin, Mbak? 192 berapa itu? Nggak jelas ya. Coba di zoom out, Mbak. Biar kelihatan angkanya. Kayak tadi Mas Horik itu jelas angkanya. Karena tadi bukan video ya, Mas Horik ya. Share screen langsung. Coba. Itu ping ke IP address 192.168.112, Bu. Oke. Mbak Parimita mewakili ping ke IP 192.1 112 ya? 192.168.1.12. Jelas. Oke, sip. Ini dari Mbak Mita ke Mbak Jihan, betul? Iya. Oke, berarti IP-nya Mbak Mita 12, Mbak Jihan 12, Mbak Mita IP-nya berapa? 19. Oh, 19. Oke. Baik, coba kita perhatikan. Jadi ini sebenarnya tujuan goal dari praktikum kali ini adalah teman-teman bisa menganalisis traffic yang lewat melalui jaringan dengan aplikasi Wersak. Sebenarnya tujuannya itu. Nah, ini ada korelasinya dengan Jarkom sebelumnya ya. Jadi kalau mungkin yang Jarkomnya dengan kelas saya kemarin kita praktek yang pertama bikin kabel itu crimpingnya, terus dites koneksi, terus kita mencoba simulasi routing sederhana, cuman ini karena belum lewat router, jadi kita masih peer-to-peer ya, end-to-end. Nah, di sini goal-nya adalah teman-teman bisa menganalisis traffic-nya, seperti itu. Ya. Nah, coba ini berarti ping dari Mbak Mita dengan IP, coba Anda lihat, perhatikan di baris pertama itu, sambil di kursornya ditunjuk, Mbak, tolong Mbak, di row pertama. Oke, source-nya adalah IP ini, 19 ya. Tadi punyanya Mbak, siapa? Mita. Destination-nya kemana? Destination-nya ke Mbak Jihan ya, .12. Oke, di situ kelihatan protokolnya apa? TCP. TCP. Oke, coba kita analisis. Tadi punyanya timnya Mas Khairik tadi protokolnya apa? Tadi waktu saya analisis baris yang kedua ya, waktu tadi ya biru ya. Ada yang ingat nggak tadi protokolnya apa? Ada yang ingat? Tadi UDP. Ada yang menyimak? Apa, Mas? UDP. Betul. Nah, ini sekarang teman-teman bisa membedakan. Karena tadi UDP, karena apa? Tadi Mas Hori kayaknya yang baris yang kita sorot itu belum melakukan aktivitas ping, ya enggak? Nah, ketika Anda sudah melakukan aktivitas ping, ini bisa dilihat dari Mbak Mita ke Mbak Jihan, destinasinya, dia menggunakan protokolnya TCP. Nah, di situ ada length. Length di sini adalah lebar datanya. Di situ berapa lengthnya?
Coba teman-teman bisa lihat, walaupun kepotong sedikit. Berapa lengthnya? 54 kayaknya, Bu. 54, oke. Nah, 54 ini artinya 54 byte. Oke, ada yang masih ingat nggak perhitungan byte dan bit? 1 byte berapa bit? Ada yang tahu? Silakan, yuk gercep. Siapa yang nyimak nih? Kelihatan nih. 1 byte berapa bit? Silakan jawab di kolom chat. Yuk. Belum ada yang merespon. Jangan bilang browsing ya. Oke, 8. Jadi kalau 54 byte berapa bit? Yuk, jawab lagi. Nih, baru 5 yang jawab. Sekarang pertanyaan udah beda. 54 byte berapa bit? Ayo. Berapa, ayo? 54 byte berapa bit? Ada yang udah jawab? Oke. Oke, betul. 54 kali 8, total 432 bit. Oke, berarti Anda sudah sarapan dan nggak ngantuk ya. Baik. Nah, ini tadi data lainnya. Terus infonya apa itu, Mbak? Boleh ini kalau videonya di play, coba kelihatan nggak yang atas itu infonya, Mbak? Coba, Mbak. Agak ketutupan ya. Coba infonya. Di play coba, Mbak, videonya. Mbak Jian, minta tolong di play coba. Klik. Ini kelihatan. Oke, sip. Nah, ini di sini ada info 50614 80 ACK sekolah. Ini kalau Anda perhatikan, di situ ada ACK. Ada yang tahu ACK apa? Bukan Aku Cinta Kamu ya. Ada yang tahu ACK apa? Yuk, kelas 2D mana suaranya nih? Belum bersuara 2D. ACK apa artinya? Belum tahu, Bu. Oke. Ada yang mewakili, silakan. Siapa tahu ada yang tahu dari 60. Apa partisipan ini? Ada yang tahu panjangnya apa? Cek acknowledgement. Acknowledgement. Nah, ACK. Ya. Jadi ini salah satu aktivitas. Nanti ada istilah namanya three-way handshake. Three-way handshake salah satunya adalah aktivitasnya ini simbolnya ACK ini ada juga win. Maaf bukan win, finish ya. Ada acknowledgement, ada finish, terus satunya apa ya, saya lupa. Ada 3, three-way handshake ya, nanti kita belajar di jargon. Nah, ini artinya apa? Mbak Mita dengan source IP.19, dia mau ngeping ke Mbak Jihan dengan IP 1.12, protokol yang digunakan TCP, lebar datanya adalah 432, berapa tadi satuannya? Satuannya apa tadi? Setelah dikonvert ke bit, 432 bit. Nah, ini info yang dilakukan ini. Terus bawahnya coba Mbak Jihan dibantu untuk kursornya ke baris kedua, row kedua, yang source Mbak. Source. Nah, ini ketika Mbak Mita ke Mbak Jihan, ternyata berbalas. Ya, Mbak Jihan membalas. Oke, silakan kamu ngeping aku. Oke. Nah, Mbak Jihan membalas. Jadi dibalik source-nya Mbak Jihan, destinasinya Mbak siapa? Mita. Ya, protokolnya tetap sama. Ternyata lebar datanya lebih lebar ya, karena tadi kan baru request istilahnya ya, request untuk ping, ternyata ini diterima. Nah, ini coba Anda perhatikan. Perbedaan paling mendasar di mana ini? Coba perbedaan paling mendasarnya di mana? Ukurannya ya. Ya enggak? Selain lengthnya, ini juga ada sequence ya, urutannya, ACK acknowledgement, ini LEN ini win ini apa ya, saya nggak tahu ini. Oke, ini ada banyak. Oke, nah ini kalau nggak salah 80 ini adalah port yang digunakan, ya, portnya. Oke.
Oke, saya boleh tanya enggak, Mbak Jian dan Mbak Mita? Tadi kenapa menggunakan exam? Buat ngecek aja Bu, apa kedua bis itu udah nyambung apa belum. Kalau udah nyambung kan kita bisa ngakses PC lain gitu. Terus nyobanya exam gitu. Ya, coba boleh ditampilkan Mbak yang examnya tadi Mbak, coba. Ya teman-teman lihat. Oke, tadi yang apa kayak ada layar controlling itu loh, yang apa kayak Anda running kan, itu coba ada aktivitas apa di running. Oh ini waktu apa ini coba. Oh ini yang pink ini coba sebentar Pak, stop. Oke, stop ini dulu, stop, di pause coba. Nah ini ada lebih jelas lagi nih. Oke, jadi tadi yang TCP tadi saya ralat, jadi TCP tadi baru memulai koneksi ya. Jadi dia belum ping. Jadi dia baru memulai koneksi, protokol yang digunakan TCP. Ya enggak? Ada yang tahu enggak TCP kepanjangan apa? Oke, Mas Arya mau mewakili? TCP apa Mas Arya? Transfer? Apa yuk? TCP. Silakan bisa cek di kolom chat. TCP apa? Transfer? Kontrol protokol, betul. Nah, jadi saya tadi Mbak Mita mau ngeping ke Mbak Jian, tapi dia kan mau membangun koneksi dulu nih, ya. Nah, itu tadi pakai protokol TCP. Nah, sekarang yang ping ini coba bisa disorot Mbak Jian, tolong dibantu disorot di baris pertama. Baris pertama yang source. Nah, terus ini Mbak Mita memberikan apa namanya? Memberikan istilahnya mengizinkan lah ya. Mbak Mita ini langsung source-nya dari Mbak Mita, maaf, Mbak Jihan ke Mbak Mita. Protokolnya apa di situ? Yang baris pertama ping-ping itu protokolnya apa itu? Ada yang tahu nggak ICMP itu apa? Ini protokol untuk apa? Ada yang tahu? Ya, teman-teman ada yang tahu? Kepanjangan ICMP? Atau ICMP itu protokol untuk apa? Ya, apa ya? Oke, Mas Bintang mewakili nih, ICMP Internet Control Message Protocol. Fungsinya untuk apa Mas kira-kira Mas Bintang? Dan Mbak Farah juga ya. Oke Mas Bintang kira-kira apa Mas Bintang? Fungsinya ICMP apa? Protokol ini untuk apa sih? Kok tadi ada TCP, Mas Farid tadi ada UDP, terus ini ada ICMP. Nah, ICMP ini untuk apa kira-kira? Coba. Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan. Suara saya jelas nggak, Bu? Jelas banget. Mukanya juga jelas banget, glowing sekali nih. ICMP ini protokol untuk memberikan pesan bahwa data tersebut tidak dapat dijangkau, bisa pesan error gitu. Oke. Apa tadi untuk apa? Pesan error gimana? Untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan kalau sebagai contoh komuter tujuan tidak bisa dijangkau. Oke, baik, terima kasih. Itu penjelasan ilmiahnya gitu ya, googlingnya kayak gitu. Nah, sebenarnya, makasih ya Mas Bintang. ICMP ini cara gampangnya adalah ini untuk ngetes koneksi, gitu aja. Ya, ngetes koneksi apakah berbalas apa enggak dari lawannya. Ibaratnya Mas Bintang mau nembak Mbak Jihan misal. Nah, kira-kira nih Mas Bintang kan request dulu nih. Dia request dulu. Nah, kalau berbalas berarti Mbak Jihan dia akan ngirim paket reply bawahnya. Makanya kenapa ketika Anda mengetik ping spasi IP tujuan itu akan muncul reply from IP berapa gitu ya? Enggak, iya enggak? Nah, itu seperti itu. Nah, di sini ada request ya. Ini dari IP 12 ke 19 request. Terus
menjawab IP19-nya. Berarti Mbak Mita menjawab, oke nih reply. Oke, berarti istilahnya sudah ada koneksi. Ibaratnya tadi misal Mas Bita nembak Mbak Jihan, sudah berbalas, sudah dibalas, wah WA aku dibalas nih, misal seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ini bawahnya ada ya, yang pink ini, terus yang abu-abu tolong Mbak Jihan bisa disorot. Ini ada frame ya, ada Ethernet. Nah, ini adalah keterangan dari setiap baris biasanya ya. Jadi kalau tadi di atas itu menu trafiknya yang pink-pink ini, terus yang abu-abu ini adalah menerangkan setiap barisnya. Ini kalau nggak pakai video mungkin bisa diklik tanda panahnya ya, itu nanti muncul keterangan di bawahnya. Nah, yang bawahnya lagi paling pol itu ada bilangan kayak heksadesimal, yaitu ya Mbak Jihan ya, yang paling bawah pol itu biru-biru yang di bold biru itu. Itu ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ini konversi apa bilangannya ya. Jadi kalau Anda pengen tahu di belakang layar, misal Anda sedang posting Instagram atau story WA dan sebagainya, ini ya kayak gini tampilannya ya. Nah, oke. Silakan ada pertanyaan sebelum lanjut ke kelas 2D yang mewakili. Nanti coba Anda akses website tertentu, nanti kita lihat ya traffic wireshark-nya seperti apa. Silakan, ada pertanyaan, monggo. Mungkin dari Mbak Jihan dan Mbak Paramita yang mau disampaikan ke teman-teman. Silakan. Cukup mungkin, Bu. Cukup ya. Baik, terima kasih. Monggo ditutup Mbak Jihan dan Mbak Mita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan dulu untuk 2B. Oke, terima kasih Mbak Jihan dan Mbak Mita menyelamatkan satu kelas 2B. Tapi ini saya lihat 2B udah banyak kok yang kirim videonya. Tadi 2C baru 2 anak ya, Mbak Luki Mumpuni sama siapa tadi satunya? Mbak Naura ya, atau siapa lagi? Mbak Naufal ya. Silakan 2D, monggo Mas Bintang. Pasukannya siapa yang mau mendemokan? Yang mau mendemokan Arif sama Ihsan, Bu. Tapi ini untuk videonya yang share screen saya nggak apa-apa, Bu. Soalnya Arif sama Ihsan lagi ada kendala sinyal kalau share screen. Boleh. Ini namanya kerja sama tim. Silakan, monggo. Kami persilakan tim 2D. Izin share screen ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari IKA 2D, saya Muhammad Arif Prastio dan teman saya Dwi Ihsan Setio Aji Saputro ingin menampilkan video. Berikut video akan di-play oleh Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ihsan Setio Aji Saputro dan teman saya Muhammad Arif Prasetyo dari kelas IKA 2D dari Prodi Teknik Informatika ingin menjelaskan praktikum tentang capturing wireshark tentang matkul keamanan sistem informasi. Langkah yang pertama adalah kita siapkan kabel dengan format cross. Kemudian sambungkan kabel tersebut dengan 2 laptop. Kemudian masuk ke dalam Open Network dan Internet Setting. Jika sudah, kita masuk change adapter option. Kemudian pilih Ethernet. Klik kanan dan pilih properti.
Jika sudah, kita masuk ke dalam Internet Protocol version. Untuk IP address laptop yang pertama kita isi 155. Untuk subnet masnya kita isi 192. Untuk subnet masnya ini kita samakan untuk yang laptop yang kedua. Kemudian oke. Untuk laptop yang kedua kita lakukan seperti yang kita lakukan yang tadi. Kita masuk ke dalam Internet Protocol version 4. Kemudian IP addressnya kita masukkan 145, beda sama yang tadi. Namun subnet masnya kita samakan dengan yang tadi dengan menggunakan 192. Kemudian kita oke. Langkah selanjutnya buka Wireshark dan buka Ethernet, lalu buka juga di PCB ini untuk dari A dulu. Setelah itu kita buka CMD. Nah, ketika saat ini kita melakukan ping ke PCB dengan pin 192.168.1.145. Lalu ketika hasil pin keluar, maka Wireshark akan memberikan respon juga atau melakukan capturing traffic jaringan dari PC A ke PC B. Berikut adalah hasil capturing dari Wireshark untuk traffic jaringan A dan B. Terlihat jelas yaitu PC A melakukan transfer ke PC B, lalu PC B mereply atau membalas dari PC A. Itu ada nama komputernya dari kedua PC. Oke, ini tampilan dari PCB di Wireshark juga, dan buka Ethernet. Setelah ini kita juga melakukan proses yang sama dengan PC A, yaitu kita membuka CMD dan melakukan ping ke PC A. Itu adalah hasil dari ping PC A ke PC B, sedangkan kita akan melakukan ping dari PC B ke PC A. Hampir mirip seperti PC A ke PC B, hanya berbeda di blok keempatnya. Nah, di tampilan ini PC B mengirimkan data ke PC A dan PC A juga akan membalasnya seperti yang tadi saya jelaskan. Berikut adalah capturing traffic jaringan PC. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi Mas siapa? Muhammad siapa Mas? Arif, Muhammad Arif. Arif dan satunya? Dwi Ihsan. Oh iya, Mas Ihsan, Mas Arif dan Mas Ihsan itu ya. Oke, boleh di ini Mas, coba tadi yang waktu Wireshark, yang capturing Wireshark, coba di tengahin videonya coba. Langsung ke tengah, Putang kabel, dan jika klik kanan, dan untuk itu akan dan pin saat pin keluar, maka trafiklah berapa tadi? Yang Wireshark. Mana? Oke. Mungkin Mas Bintang boleh dibantu untuk buka Wireshark-nya asli Mas. Coba saya pengen ngeliatin ke teman-teman
di setiap barisnya ini ada apa aja. Karena kalau video nggak bisa diklik ya, ya hanya show aja tapi nggak bisa diklik. Boleh dibantu Mas Bintang? Ini share screen WhatsApp punya saya, Bu. Ya Mas Bintang, nggak apa-apa. Sebagai sampling aja contoh untuk teman-teman. Baik, Bu, sebentar, Bu. Ya, oke. Ini Mas Arif sama Mas Isan juga sudah kerjasama timnya bagus ya. Dubbingnya suara berdua. Ini berarti Anda itu Mas, praktek bareng berdua satu lokasi atau gimana Mas Arif dan Mas Isan? Satu kos Bu, jadi bisa kerjain bareng langsung. Oke. Iya, betul. Makanya kemarin saya waktu di Jobsit kan saya minta silakan Anda memilih ya partnernya siapa yang sekiranya bisa joinan. Jadi enak untuk koordinasi juga gampang. Itu. Oke, ada kendala apa kemarin Mas Arif dan Mas Isan waktu praktikum sambil menunggu Mas Bintang? Firewall Bu, mungkin settingannya masih di on. Kalau on itu nggak bisa melakukan ping Bu. Oke, harus dimatikan dulu sebentar. Ya. Oke, harus dimatikan. Ini artinya bahwa firewall ini ya bekerja sempurna ya. Jadi dia istilahnya apa ya, kayak satpam ya, garda depan. Jadi dia benar-benar pengalaman. Nyatanya ini di ping aja nggak tembus ya tadi ya. Misalnya ditembak pakai ping dia nggak tembus. Begitu dibuka dia langsung bisa masuk. Yang firewallnya masih on punyanya siapa? Mas Arif saja. Oh, ya, punya Mas Isan udah di open. Sudah di open sebelumnya. Oke. Terus kira-kira dari praktikum yang Anda praktekkan berdua ini, terus kan Anda juga sudah membuat video ini, apa yang Anda tangkap dari praktikum kemarin, Mas Arif dan Mas Isan? Ya, kalau itu Bu, sudah on cam itu. Mana? Nggak kelihatan mukanya. Coba di on cam, Mas. Oh, ini Dwi Isan. Oke. Silakan. Kira-kira apa yang Anda dapatkan? Coba. Mas Arif apa Mas Isan ini yang mau mewakili jawab? Silakan. Kalau dari saya itu intinya kalau kita menggunakan Wireshark itu pasti akan menangkap aktivitas internet secara real time Bu. Jadi seandainya kalau ping itu langsung ditangkap oleh Wireshark. Oke. Jadi dia semacam kayak CCTV ya. Kalau misal teman-teman lagi melanggar marka jalan ya di Bangjo itu CCTV-nya langsung nangkep, ibaratnya gitu ya Mas ya, real time ya. Oke, kalau dari Mas Isan mungkin siapa yang dengar suaranya Mas Isan? Monggo Mas Isan. Mas Dwi Isan saja. Sama yang sama tadi Arif. Apa coba samanya? Traffic light-nya juga Bu. Oke. Anda IP berapa tadi Mas Isan? 145 Bu. Oh, 145. Gimana Mas Bintang, sudah ready? Ya, tugasnya moderator tuh kayak gini, menjembatani antara satu skin ke skin yang lain. Sudah ready Mas Bintang? Lalu, oh nih, sudah starting. Oke. Coba, ini Wireshark-nya coba. Oke, baru dibuka ya. Internet, oke. Oke. Coba Mas Bintang, sambil Anda akses ke sebuah alamat situs, misal coba kompas.com gitu, sambil ditampilkan Wireshark-nya. Jadi nanti ada dua window ya, window Wireshark dan window Mozilla atau web browser yang Anda pakai apa. Oh, ini dua layar aja ya Bu? Ya, dua layar. Oke, sebentar Bu. Jadi nanti biar trafiknya kelihatan ketika Anda akses. Ketika Anda akses, nanti Anda kelihatan capture-nya seperti apa. Tadi kan dari 3 kelompok sudah mengcapture waktu ping saja ya. Nah ini biar teman-teman tahu ada perbedaannya di mana.
Oke. Oke, detik boleh. Coba Mas. Grafiknya kelihatan nggak? Coba, oke. Bisa diperjelas Mas, ini kok kayaknya buyar. Kelihatan nggak teman-teman ini? Layarnya agak buram ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kok kurang jelas ya Mas Bintang ya? Ini gambarnya kok agak goyang, apa kurang jelas? Iya, kurang jelas. Atau mungkin fokus ke layar Wersaknya boleh Mas dibuka 2 window, tapi yang layar Wersaknya yang dilebarin coba. Coba mana? Oke. Apa ini ke zoom ya? Ke zoom in ya? Kayak tadi punya Mbak Jian itu ketika sudah di zoom out dia langsung jelas ya? Coba Mas. Masih ngeblur ini. Mana? Agak ngeblur ya? Coba saya pengen jelasin ke teman-teman. Apa namanya, kalau ini bisa kelihatan nanti ada beberapa parameter ya. Oke. Iya, kok ngeblur ya Mas ya? Mana nih? Apa mungkin jaringan saya Bu, mungkin yang kurang stabil. Iya ya. Oke. Oke. Coba. Ini udah jelas, sip. Oke, sip. Nah, makasih Mas Bintang. Nah, ini coba Anda perhatikan nih. Source-nya berapa itu? IP source-nya berapa itu? Coba. Source IP-nya berapa? Berapa itu? Oke, 43.38. Destinasinya? Berapa itu? Destinasinya? Berapa ayo? 192, 16, berapa itu? Nggak jelas ya. 125 ya, nggak salah ya Mas Bintang ya? Oh, 123. Wah, jeli banget ini Mbak Jihan. Malah kelihatan. Saya nggak jelas ini. Oke, coba protokol yang digunakan apa itu? Oke, protokol yang digunakan apa itu? UDP ya. Oke. Nah, lanjut itu ada lengthnya juga beda-beda. Ngeblank Mas. Oh, di screenshot. Coba Mas Bintang boleh dibantu diklik yang abu-abu bawah, itu ada frame, ada Ethernet 2. Coba yang frame dulu, diklik panahnya. Coba dibesarin yang frame-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi, kalau kita perhatikan ya, ini ada 3 window ya di sini ya, di split jadi 3 ini. Yang paling atas ini dia yang meng-capture traffic secara real time. Nah, yang bawahnya ini dia semacam kayak deskripsi dari setiap row atau setiap baris apa ini namanya traffic yang lewat ya. Coba Anda perhatikan. Di situ ada frame 11475. Ini Mas Bintang coba klik salah satu traffic Mas, coba Mas. Baris paling bawah mungkin. Dari yang biru, layar biru, klik. Coba, biar nanti kebaca. Setiap baris ini beda-beda biasanya. Coba bebas, diklik bebas. Salah satu di yang biru itu, coba. Kursornya mana? Mau enggak? Klik. Berubah enggak?
deskripsinya. Coba yang mana ini? Udah berubah enggak bawahnya? Oke, sip. Anggaplah ini ya. Nomor yang berapa ini? Yang pada buku 154 berapa ini ya. Nah, di sini ada frame, kita perhatikan. On wire. Ini ada koneksi pakai apa, Mas? WiFi, Bu. Oke, pakai WiFi. WiFi di rumah ya? Apa di kos? Di kosan, Bu. Oh, di kosan. Oke. Nah, ini ada kabelnya ini detek ini ya. Saya nggak tahu nih yang dimaksud wire yang mana. Terus ada 758 bytes yang tercapture dalam interface ini. Nah, ini berarti interface-nya Mas Bintang nih ya. Nih kita lihat interface ID-nya ya, ada encapsulation type. Nah, Anda masih ingat nggak encapsulation itu proses apa? Jaringan Jarcom nih. Ada yang masih ingat proses packaging ya? Encapsulation itu kalau decapsulation unboxing ya. Kemarin saya di kelas jelasin gitu. Nah, di sini ada arrival time, ini berarti tanggal 24 November jam 9.44 barusan aja. Ya, ini ada keterangan waktunya, ada lebar frame-nya, ya, ini ada coloring rule-nya, namanya tadi protokolnya UDP. Oke, untuk frame, silakan panahnya bisa dilepas, Mas, ganti ke Ethernet 2. Oke, kita ke Ethernet 2. Nah, ini berarti Mas Bintang pakai koneksinya pakai WiFi, bener nggak, Mas? Pakai Ethernet 2, betul. Device-nya Ethernet 2, betul? Iya, betul, Bu. Oke. Boleh oh ya, Ethernet 2 kan Anda udah tahu ya, di kontrol panel connection itu ya, LAN connection. Nah, ini kelihatan nih, destination-nya, IP-nya itu kan yang tampil di layar biru ya. IP-nya destinasinya berapa itu tadi, Mbak Jihan? Destination address-nya berapa? 193 ya itu ya Mas Bintang ya? Destinasinya ya? Oke, kelihatan nih. Nah, ini adalah destinasinya. Berarti tadi akses kemana Mas Bintang? Akses ke alamat mana tadi? Kompas apa detik tadi tuh? Detik, Bu. Detik ya. Ini berarti adalah alamatnya detik.com. Nah, kalau kita lihat ini source-nya adalah ya ini dari perangkatnya Mas Bintang ya. Perangkatnya Mas Bintang. Ini bisa dilihat perangkatnya apa ini? Pakai apa ini Mas? Address ini MAC address-nya ini ya. Kalau kita lihat ini MAC address-nya Mas Bintang ini yang source address. Oke, lanjut sekarang yang internet protokol Mas. Internet protokol. Oke, klik. Nah, coba nih IP versi 4 ya. Ini ada tulisan internet protokol itu IP ya. IP versi 4, versi 4. Terus ada lebarnya, ada protokolnya UDP, ada header checksum error-nya juga. Source address-nya ini dari PC-nya Mas Bintang ya. Tujuannya ke mana? Tadi detik.com. Oke, lanjut ke bawahnya Mas. Bawahnya internetnya dimatiin dulu. Oke, lanjut ke user datagram protokol. Di situ ada UDP ya. Oke, panahnya dimatiin dulu. Sip. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita lihat protokolnya UDP ya. Portnya berapa? Kalau tadi hanya IP address-nya, ini portnya. Portnya UDP ini pakai 53151, destinasinya 8801, lebar datanya 724 ya. Ini waktunya, detiknya nih sampai detil ya. Oke, sekarang datanya Mas, coba setelah UDP terus datanya coba Anda klik panahnya. Yang paling bawah data. Nah, ini datanya. Data yang dikirim Mas Bintang. Jadi kalau teman-teman pada ngirim misal upload foto selfie atau mungkin ngirim chatting, semuanya dalam bentuk bilangan kayak gini. Nah, bawahnya ini coba Anda perhatikan, window yang paling bawah nomor 3 ini, biru yang di blok biru ini. Ini adalah data yang kalian kirim. Ya. Coba ada yang tahu nggak? Ini apa namanya, huruf apa ini? Kan ada dua, yang kanan ini simbol-simbol ya. Yang kiri ini, yang biru-biru kiri ini apa ini? Huruf apa ini? Ada yang tahu teman-teman?
Coba huruf apa, ayo. Silakan bisa jawab di kolom chat. Oke, Mas Nurofik betul. Heksa ya. Heksa desimal. Oke, saya nggak mau ngajarin konversi heksa ke desimal atau sebaliknya. Ini saya hanya pengenalan ya. Saya yakin Anda di kelas 1 sudah diajarin. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mana? Siapa yang dengar? Terima kasih sudah disupport ini. Kelompok D ya, kelas 2D. Oke. Oke, coba on cam dulu semuanya. Silakan. Ada pertanyaan enggak ini terkait apa? Praktikum demo praktek hari ini atau mungkin ada yang membantu meresum, silakan. Siapa? Satu, Cong, perwakilan dari seluruh masyarakat kelas 2 BCD ya. Yang belum nih kelas A dan E. Silakan, ada yang mau mewakili resum sebelum kita closing acara hari ini? Silakan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Yuk, mana suaranya? Monggo. Silakan, siapa? Ini ada Mbak Yohana. Mana nih Mbak Yohana? Nggak ada suaranya nih Mbak Yohana. Silakan teman-teman. Ini yang slide 2 nggak pada on cam nih. Pada dengerin nggak ya? Minggu depan kita udah UTS loh bro. Ini makanya saya kejarkan minggu ini tetap ada Zoom ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ini yang on cam baru sedikit ini, saya screenshot. Minggu depan kita UTS ya. Coba nanti saya komunikasikan dengan Pak James ya. Biasanya sih saya UTS-nya lewat El Nino ya. Jadi nanti hanya teori saja. Nanti teman-teman bisa mempelajari materi kalau yang saya berikan sudah sampai bab 5 ya. Ya enggak? Ada integritas data, keamanan data, terus apa lagi kemarin yang capturing WIRESAC, terus ada apa lagi? Tolong dipelajari. Nanti kalau coba nanti saya infokan ke Pak James dulu. Biasanya ya, ini kalau yang kelas yang saya ampu, yang Jarkom itu sama apa namanya beberapa mata kuliah lain itu saya UTS-nya pakai El Nino, nanti pakainya multiple choice ya. Cuman ini saya infokan ke Pak James dulu karena ini saya kelas tim teaching bareng beliau ya. Kalau yang kelas Jarkom, ini ada yang Jarkom sama saya, kelas B ya. Itu nanti UTS-nya multiple choice lewat El Nino, adapun jadwalnya disesuaikan dengan jadwal seperti yang kita jimit ya, pertemuan jimit. Nanti biasanya waktu pengerjaan 1 sampai 1,5 jam, jumlah soalnya 50 butir ya, nanti serentak, nanti teman-teman silakan bisa mengerjakan dari hati yang paling dalam. Dari hati. Oh ini ada Mbak Konita, ada Mbak Vanessa ya. Kapan kita jumpa ya Mbak Konita? Anda kalau praktek sama Pak Parsumo hari apa Jarkomnya? Jumat, Bu. Oh Jumat, oh iya kemarin sempat Pak Parsumo mau pinjam kelas saya, karena sebenarnya saya ada praktikum Jumat, cuma saya geser harinya. Oke, kita berarti belum berjodoh Mbak Konita, Mas Bintang. Oke, next lah ya, insya Allah ketemu ya. Jujur saya pengen ketemu sama teman-teman kelas 2D, kalau 2B udah ketemu ya. 2C kan, 2C juga belum ketemu juga ya. Nah, kalau 2C kan baru join kelas saya semester ini ya. Kalau 2D ini udah setahun yang lalu ya, Mas Bintang ya. Mas Bintang, Mas Riagung, Mbak Konita, Mbak Vanessa, ada siapa lagi nih, Mbak Farah ya. Nah ini jujur saya pengen ketemu teman-teman juga nih, yang kelas 2D, belum ketemu sama sekali ya. Mas, kemarin 2C yang mewakili baru Mas Fairik ya, kita ketemu di Tembalang ya Mas kemarin ya Mas. Minggu lalu, bulan lalu itu. Oke, baik silakan. Ada pertanyaan sebelum saya closing untuk hari ini? Atau saya mau dengar satu testimoni dulu dari Mbak Konita, silakan. Dari pembelajaran hari ini, apa yang Anda tangkap Mbak Konita, silakan. Apa Mbak Konita? Monggo, silakan. Ada Mbak Devi, ada Mbak Reza, Mbak Tiara, banyak yang ya. Monggo Mbak Konita, silakan. Apa jaringannya nih? Kok nggak gerak-gerak nih? Kesimpulannya aja ya, Bu. Kesimpulannya aja. Kalau kemarin saya nyoba kan
waktu di ping itu nggak bisa. Nah, terus waktu saya matiin Windows Defender-nya itu langsung bisa. Berarti harus firewall-nya. Ya, firewall-nya. Oh, ini koneksinya Mbak Koni tadi kayaknya. Oke. Baik. Mungkin satu lagi saya pengen dengar dari Mbak Sabrina. Monggo Mbak Sabrina. Kira-kira apa yang Anda tangkap dari praktikum hari ini? Yang bareng teman-teman. Izin menyampaikan kesimpulan ya Bu. Ya, monggo Mbak. Dari praktikum yang sudah saya lakukan bersama teman-teman, untuk pertama kalinya bisa melakukan ping dengan laptop juga, terus menghubungkan menggunakan kabel. Itu tadi kalau saya sebelum melakukan ping itu harus menonaktifkan firewall di laptopnya Bu. Kalau saya melakukan itu supaya bisa ping dengan baik. Terus harus diatur IP address di kedua PC dengan default gateway-nya. Terus subnet max-nya juga harus sama. Kemudian setelah itu membuka di Wireshark, capture-nya pilih yang Ethernet. Lalu nanti melakukan tes ping, maka traffic jaringannya atau datanya akan terlihat di Wireshark-nya itu sendiri, mulai dari hostnya, terus source, destination, link-nya juga gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sabrina dan Mbak Ngonita yang sudah mewakili resum praktikum kita hari ini. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya untuk atensinya sudah meluangkan waktu hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Selamat beraktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.